kan saya kan di sini sebagai anak generasi muda gitu kan ya Mas ya. Generasi muda pewaris bumi ini, pewaris lingkungan ini gitu kan. Jadi kalau misalnya aku biarin lingkungannya kotor, aku biarin aja buminya rusak, nanti di masa depan waktu aku udah besar gitu ya, nanti pasti yang sengsara malah aku sendiri gitu kan, karena telah membiarkan lingkungannya hancur gitu. Jadi untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah, jadi harus dicegah mulai sekarang gitu. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, apa kabar? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Gilang Yudi Pratama, dan pada kali ini saya sangat senang sekali karena merupakan hari yang spesial. Bincang-bincang kita kali ini kita akan mendatangkan narasumber seorang tokoh anak yang aktif dan peduli terhadap isu-isu lingkungan, Sobat KPAI. Baik Sobat, langsung saja kita sapa dan juga berbincang-bincang dengan Ananda. Halo Kak Nina, apa kabar? Halo Kak. Oh itu ada kucingnya ya? Iya. Emang senang kucing Kak Nina? Iya, saya suka kucing. Kucing saya ada 4. Ada 4 ya? Wah, itu namanya siapa itu? Ada namanya? Cherry. Cherry. Wah, itu Cherry. Halo Cherry. Kalau boleh tahu, kalau Kak Gilang boleh tahu, nama Nina itu nama panjangnya siapa sih? Ais Nina Azahra Akilani. Jadi Ais Nina itu namanya capung, spesies capung Aesna. Oh, jadi nama saya capung. Kak Gilang baru tahu loh. Aesna itu nama capung ya itu ya. Tapi itu panggilan Nina itu hanya di keluarga apa memang teman-teman juga manggilnya Nina? Semuanya. Iya, teman-teman saya, guru, keluarga. Kak Gilang mau ngobrol-ngobrol nih. Mungkin ya pertama Kak Gilang ucapkan terima kasih ke Kak Nina sudah mau nih bincang-bincang sama Kak Gilang di podcast KPAI ini ya. Seperti itu. Kita ingin lebih tahu tentang Kak Nina sendiri seperti itu. Nah Kak Nina, kalau boleh tahu aktivitasnya sekarang saat ini sekolah udah kelas berapa sih? Saya sekarang sekolah kelas 3 SMP kelas 9 di SMP Negeri 12 Gresik. Di Gresik, oh Kak Nina tinggal di Gresik ya saat ini ya, di SMP kelas 3. Nah kalau selain sekolah, aktivitasnya apa aja Kak Nina? Selain sekolah ya sebenarnya sekolah juga udah selesai ujian, selesai ujian gitu kan. Jadi saya punya banyak waktu luang. Saya ngisinya dengan hal-hal yang bermanfaat gitu kan, kayak untuk kampanye di sosial media, untuk penelitian, untuk menyusuri sungai gitu kan. Apalagi lagi banjir sekarang. Jadi sampai-sampai di daratan itu kayak terangkut gitu loh Kak sama air sungainya gitu. Nah itu jadinya banyak banjirnya tuh bawa sampah gitu kan, airnya selain walaupun airnya kotor bawa sampah lagi gitu kan. Nah itu sampai turun-turun ke kali-kali gitu kan ya? Iya. Nggak takut apa? Kan lagi musim hujan ya. Kan pakai pengaman. Pakai pengaman ya. Berarti selain sekolah kan Nina juga aktif ya di aktivitas-aktivitas seperti itu ya. Nah iya Kak Gilang ini kan juga lihat ya di Instagram Kak Nina ini sering ya ikut-ikut kegiatan di isu-isu lingkungan, kemudian juga Kak Nina ini sering nih mendapatkan penghargaan ya. Itu kalau boleh tahu mulai kapan sih Kak Nina itu tertarik di aktivitas itu? Oke. Jadi yang untuk mulai kapan gitu, mulai kapan itu saya sebetulnya nggak tahu kayak tepatnya gitu Kak. Saya mulainya, jadi dari kecil saya diajak gitu kan, daripada tinggal di rumah sendirian. Akhirnya saya diajak sama mereka, saya penelitian di sungai, di hutan gitu kan, menanam hutan, ke pantai, brand audit gitu kan, ke lapangan gitu untuk meneliti. Awalnya karena orang tua yang memang sudah aktif di isu-isu lingkungan gitu, dan di situ awalnya memang ngikut-ngikut orang tua hingga akhirnya tertarik ya di isu itu juga ya. Apa sih yang jadi motivasinya Nina jadi akhirnya sampai suka juga gitu di isu lingkungan ini? Yang jadi motivasi saya itu kayak kan saya kan di sini sebagai anak generasi muda gitu kan ya Mas ya. Generasi muda pewaris bumi ini, pewaris lingkungan ini gitu kan. Jadi kalau misalnya aku biarin
lingkungannya kotor, aku biarin aja buminya rusak, nanti di masa depan waktu aku udah besar gitu ya, nanti pasti yang sengsara malah aku sendiri gitu kan, karena telah membiarkan lingkungannya hancur gitu. Jadi untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah, jadi harus dicegah mulai sekarang gitu. Makanya aku nggak bisa diem aja gitu ya, harus melakukan sesuatu. Itu luar biasa sekali ya pemikirannya ya. Tapi bisa sampai akhirnya punya pemikiran itu tuh pernah ada kejadian yang pemicunya nggak dulu itu kenapa? Apa karena sering mendengarkan dari orang tua atau pernah mungkin melihat hal kecil kali di sekitar rumah gitu? Saya dari kecil itu suka menulis. Jadi waktu saya SD kelas 5, itu guru SD saya tuh kayak ngajak teman-teman sekelas untuk nulis surat ke Pak Bupati Gresik, Pak Sam, untuk kayak melaporkan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar sekolah gitu kan, terus apa yang ingin kita ubah gitu, apa yang kita inginkan gitu. Terus ya saya nulis aja gitu Mas, sesuai apa yang ingin saya ceritakan ke Pak Bupatinya itu, apa yang saya inginkan gitu kan. Nah setelah itu saya dapat kesempatan untuk mewakilkan teman-teman untuk menyerahkan surat kami semua ke wakilnya gitu kan. Terus setelah itu saya mikir kayak ternyata membuat perubahan gitu kan, untuk membuat dampak itu segampang ini gitu kan, bisa masyarakatnya pemerintahnya mau bergerak itu ternyata segampang ini gitu kan, dengan menulis surat gitu. Semua kan bisa menulis, dan menulis surat bisa kita kirim ke siapapun yang kita mau gitu kan. Nah waktu saya dengar isu tentang sampah impor di 2019, saya kirim aja surat ke Donald Trump gitu kan, ke Presiden Amerika waktu itu. Donald Trump juga Presiden Amerika pada saat itu ya? Apa suratnya kalau boleh tahu isinya? Keadaan lingkungan ya yang terjadi di sini. Jadi lingkungannya tercemar gara-gara sampah plastik yang mereka buang. Jadi gini ceritanya Kak, pabrik kertas di Indonesia itu beli sampah kertas dari negara maju, tapi negara majunya itu malah menyelundupkan gitu. Jadi kayak diselipkan secara ilegal sampah plastiknya mereka, padahal kita nggak beli sampah plastiknya gitu kan. Kalau yang bisa didaur ulang ya didaur ulang, tapi kan harus dicuci dulu, dan airnya pun dibuangnya ke sungai gitu. Jadi banyak ikan yang mati gara-gara limbah pabrik daur ulang. Kalau yang nggak bisa didaur ulang itu dibakar. Sampahnya itu maksudnya limbah itu maksudnya diekspor ke kita gitu? Iya. Mereka menyelundupkan secara ilegal, padahal udah jelas. Tapi sama mereka tambah dikirim ke Malaysia, Vietnam, Filipina gitu. Jadi masalahnya tambah berubah tempat gitu kan. Ya saya cerita aja di surat tuntutan saya gitu kan. Terus ya saya juga minta untuk agar mereka berhenti mengirim sampah plastik ke Indonesia gitu sih Mas. Dan saya suratnya ke Donald Trump. Kenapa? Kanina yang membuat Kanina berani untuk bersurat itu kan, kita mungkin tahu ya, Amerika itu negara superpower gitu kan, dan Kanina itu menyampaikan sesuatu yang maksudnya mereka lakukan dalam tanda kutip itu hal yang kurang baik lah yang mereka lakukan kepada kita negara berkembang ya. Sangat nggak baik itu. Apa yang menjadi hal yang menjadikan Kanina itu menjadi berani berkirim surat ke Donald Trump itu apa? Ada dorongan mungkin? Ya kalau kita melakukan hal yang benar ya nggak usah takut. Oke. Jika kita melakukan hal yang benar, tidak usah takut. Iya nggak usah takut. Mereka tuh udah ada buktinya, sudah ada buktinya gitu kan. Kalau sampahnya mereka dibuang di sini, udah ada peraturannya, tapi malah mereka langgar gitu kan. Jadi yang salah mereka, dan kita mencoba untuk menegakkan gitu. Jadi kita nggak boleh takut. Nah, mungkin gitu sebelum ke sana, Kak Gilang penasaran sebenarnya kalau Kanina ini aktif di isu-isu itu personal atau ada organisasi yang menaungi sih? Ada organisasi, fokus organisasinya, masuk ke dalam organisasi atau bagaimana Kanina itu? Sebenarnya orang tua saya mereka bikin organisasi sejak kuliah ya, yang menyuarakan hak lingkungan juga, namanya Ekoton. Nah, Ekoton? Itu biasanya selalu Ekoton. Jadi kayak selalu memfasilitasi lah. Kalau saya mau penelitian, saya pakai mikroskopnya gitu kan, mikroskopnya Ekoton. Terus kalau mau naik perahu, pakai kapalnya Ekoton gitu kan. Ya, saya banyak difasilitasi sama mama papa. Habis itu saya sama mbak saya kita bikin tim sendiri, komunitas anak muda. Kan tadi Kanina bilang katanya
aktivitas Kanina ini difasilitasi oleh orang tua seperti itu ya. Dalam hal ini organisasi namanya Ekoton gitu. Ya. Nah tadi Kanina sampaikan tadi dengan Mbak ya, kerjasama dengan Mbak itu Mbak siapa Mbak kalau boleh tahu? Mbak Tara. Mbak Tara. Mbak saya yang kedua. Jadi kan saya 3 bersaudara. Saya anak terakhir. Saya bikin River Warrior sama Mbak saya yang kedua. Terus sama kalau yang Mbak saya yang pertama itu kita bikin akun Instagram. Namanya info.mystic. Berarti kan 3 bersaudara ini 3-3-nya aktif ya di isu yang sama ini ya. Wah luar biasa ini. Saya jadi tertarik ini Kanina. Saya membayangkan keluarga Kanina ini saling support, saling bekerja sama, itu luar biasa sekali ya. Dan memang seperti itu ya dalam kesehariannya ya. Iya, memang apa ya, lingkungan keluarga itu juga sangat berdampak ya buat saya, sangat apa ya? Ya. Sangat berdampak ya, sangat berdampak ya. Sangat-sangat berperan dalam perjuangan saya gitu kan ya. Kalau waktu saya kayak feeling down gitu kan, masih kayak capek gitu kan, hampir menyerah gitu, keluarga saya tuh selalu membantu saya gitu kan, kayak cheer up lagi gitu, disemangatin lagi. Terus kalau saya tanya ya, kan mereka semua udah ahli gitu kan Mas, jadi ya enak gitu kan, nanyanya langsung ke mereka, nggak usah susah-susah. Senang sekali bisa jadi keluarga aktivis. Senang sekali ya. Pas. Nah, Kanina kalau boleh tahu, aktivitas Kanina itu usaha-usahanya itu yang dilakukan kalau boleh tahu bentuknya seperti apa aja sih Kak? Apakah misalkan tadi kan turun ke sungai seperti itu. Nah, itu apa aja boleh Kak Gilang tahu Kak? Kan pencemaran ini kan pencemaran lingkungan ya, itu terjadi karena tiga faktor. Jadi yang pertama itu karena apa aja itu? pemerintah yang tidak menyediakan gitu atau tidak memfasilitasi sistem pengumpulan sampah, pengangkutan sampah yang menyeluruh gitu kan, yang ada TPS. Mungkin ada di kota-kota gitu kan, tapi di desa terpencil itu nggak disediakan sama mereka. Terus mereka juga nggak memprioritaskan atau tidak menganggap isu lingkungan itu penting gitu kan. Tidak menganggap itu juga isu lingkungan itu penting. Contohnya itu yang tidak menganggap isu lingkungan penting itu siapa? Pemerintah atau? Iya, pemerintah dulu yang pertama. Terus yang kedua itu produsen itu industri gitu ya Mas, industri yang menghasilkan sampah plastik gitu kan. Sebenarnya semua produk yang dihasilkan itu sampahnya tuh harus ditanggung sama mereka juga gitu. Itu juga tanggung jawab mereka gitu. Tapi sampai pabrik gitu ya. Iya, itu sebenarnya tanggung jawab mereka. Mereka harus buat sistem pengumpulan juga buat khusus sampah produknya gitu kan. Nah kalau yang terakhir itu masyarakat kita sebagai konsumen yang ya suka membuang semuanya ke sungai gitu kan ya, ke pantai gitu. Dan memang kita nggak bisa kayak nyuruh orang untuk ayo aksi gitu Mas. Jadi harus yang pertama itu namanya pengetahuan, pikiran gitu kan. Jadi kita harus mengedukasi terus mereka, atau mereka yang mencari informasi sendiri gitu kan, mereka yang ingin tahu gitu. Terus setelah mereka tahu, mereka pasti percaya gitu kan, terus baru hati nurani gitu, nanti pintu hatinya itu akan terbuka dan mereka akan merasa peduli gitu kan, kasihan ya kok lingkunganku tercemar kalau aku biarin gitu. Baru yang terakhir aksi. Jadi memang kita harus terus menerus mengedukasi masyarakat. Tapi kalau menurut saya ya kita harus mengikuti 3R itu, reduce, reuse, recycle. Jadi hal yang paling utama yang wajib kita lakukan itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gitu Mas. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berarti Kanina itu aktivitasnya selain tadi bersih-bersih lingkungan seperti itu, juga mengedukasi masyarakat juga seperti itu. Apa sih? Yeah. Pernah ada pengalaman unik nggak atau nggak kesulitan ketika mengedukasi itu masyarakat itu? Biasanya apa tantangan terbesarnya itu kalau boleh tahu Kanina? Dulu tuh saya menargetkan orang tua gitu kan Mas ya. Tapi ternyata untuk mengedukasi orang tua itu susah banget. Karena mereka sudah jadi kenapa sampai susah banget gitu, sampai kayak gitu? Kenapa? Nenek saya. Nenek saya tuh udah cinta banget pokoknya sama plastik. Semua makanan yang dikirim ke sini tuh udah dikasih plastik semua gitu kan, dan untuk kita pun susah. Sudah bertahun-tahun kita apa-apa kan
plastik ya, naruh uang aja di plastik kan. Iya. Itu. Nah itu strategi cara menyampaikan terus, itu gimana itu yang seperti itu? Emang agak-agak ini ya seperti itu. Iya. Nah kalau kayak yang bersurat ke pimpinan-pimpinan seperti itu apakah harus ada penelitian dulu atau gimana? Kayak contohnya nih, Kanina tadi bilang kan bersurat ke Donald Trump ya. Nah itu otomatis kan sebelum bersurat, Kanina bisa tahu kalau negara maju ekspor sampah itu awalnya gimana sih Kanina kalau boleh tahu? Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya Mas. Tentang edukasinya tuh. Kan ya sekarang yang sekarang saya ganti targetnya ke anak muda gitu kan ya. Karena memang mereka yang akan tinggal di sini gitu kan. Orang tuanya mereka sudah meninggal, dan mereka yang akan tinggal di lingkungan ini gitu kan. Jadi saya menargetkan anak muda. Ya sesuai pengalaman saya, teman-teman saya nggak bisa lepas dari handphone gitu kan, dari smartphone. Jadi mereka selalu lihat TikTok, Instagram, YouTube gitu kan. Jadi memang bisa kita edukasi lewat teknologi, lewat sosial media. Terus kalau untuk kayak yang surat-surat gitu kan Mas ya memang untuk menulis surat itu butuh data yang kayak bukti gitu Mas. Kita harus mengumpulkan banyak bukti, jadi harus turun ke lapangan gitu kan. Terus ya foto-foto gitu kan, ada tulisannya made in USA, made in UK, made in Australia, made in Canada gitu. Itu buktinya gitu kan, bukti nyata gitu. Jadi mereka nggak bisa alasan lagi sampahmu udah sampai di sini pokoknya gitu kan. Terus ya kayak harus jelas gitu loh Mas, mau tuntutannya itu mau apa gitu kan. Sebenarnya ada tiga langkah juga, namanya jurus 3A. Jadi yang pertama itu analisis ya. Yang pertama itu analisis. Jadi kita harus memahami ya, atau mengamati gitu apa pencemaran yang sedang terjadi di lingkungan kita. Terus habis itu ambisi. Jadi kita harus menargetkan apa yang kita ubah, apa yang ditargetkan gitu kan. Baru yang terakhir aksi. Memang kalau dari informasi-informasi itu dari seputar sampah impor gitu ya Mas ya, saya cari di Google, pasti ada di Google, di TV kadang-kadang, atau dari orang tua saya pastinya, karena mereka juga investigasi terus gitu kan. Jadi orang tua saya tahu gitu Mas, kayak menyamar gitu kan, menyamar jadi industri yang beli sampah plastiknya gitu kan. Luar biasa ya. Iya, sebenarnya ternyata jurus andalannya Kanina ini ya. Ada 3 jurus tadi itu ya. Analisis, ambisi, dan aksi. Iya. 3A. Dalam menjalankan 3 jurus ini, tantangan terbesarnya apa Kanina? Kan ini tadi ya, sampai menyamar kayak gitu orang tua. Kan itu otomatis tantangannya cukup besar ya, resikonya ya, seperti itu, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan, kemudian masyarakat dan pemerintah, seperti itu, menyadarkan tentang arti lingkungan itu seperti apa. Itu kendalanya itu dalam lapangan itu biasanya apa saja, Kanina kalau boleh tahu? Tantangannya pun ya kan kadang-kadang kan kita bawa kamera Mas, mereka nggak suka kalau diliput karena memang masyarakat kan sekarang banyak jadi petani. Jadi sambil nunggu padinya panen itu ya mereka jadi itu pemilah yang bisa didaur ulang sampai nggak bisa itu kan. Kerjanya jadi itu. Kalau sudah banyak yang ngeliput, sudah terbongkar gitu kan, banyak yang tahu dan mereka tahu ini ilegal gitu kan. Ini sebenarnya nggak boleh dilakuin gitu. Nanti ya mereka nggak jadi pemilah lagi gitu kan. Mereka nggak akan dapat uang yang banyak lagi dan kembali jadi petani gitu kan. Ya saya juga pernah dimarahin sama Pak RT-nya. Terus ya, RT. Iya. Terus pemerintah itu mereka tuh mau melakukan sesuatu gitu, mau beraksi kalau kalau kita yang minta, kalau kita yang cerewet gitu kan. Jadi saya jarang banget kayak melihat pemerintah itu turun ke masyarakat terus mencari tahu gitu kan apa yang masyarakat tuh butuhkan gitu kan. Tapi kita yang minta ke mereka gitu. Jadi ya kita harus, apalagi sebagai anak muda gitu kan. Dan menurut pengalaman saya, suara anak itu lebih didengar, sangat-sangat mendapat lebih banyak perhatian gitu kan daripada orang biasa gitu. Tapi emang suara-suara anak seperti Kanina ini luar biasa ya, mengetuk pintu. Saya aja tadi terketuk ini pintunya untuk akhirnya harus lebih peduli lagi dengan lingkungan, kemudian juga terutama tadi sampah-sampah plastik tadi ya. Nah Kanina, kan perjuangan Kanina luar biasa ini ya.
untuk memperjuangkan isu-isu lingkungan ini? Selain orang tua dan keluarga yang paling berperan dalam aktivitas Kanina, siapa saja sih kalau boleh tahu? Ya kayaknya yang lebih besar ya, yang paling banyak itu dari keluarga saya sih Mas. Dapat banyak energi positif dari keluarga saya. Terus teman-teman saya dari tim River Warrior yang sudah teredukasi, yang sudah mau mengurangi plastik sekali pakai, itu juga saya juga mendapat banyak dukungan dari mereka gitu. Mereka membantu saya gitu, membantu banyak sih mereka. Alhamdulillah saya sudah punya teman untuk mengurangi plastik sekali pakai dan mengajak lebih banyak orang untuk menyadarkan gitu. Alhamdulillah ya. Jadi sudah banyak teman-teman yang tergerak juga ya. Nah, Kak Nina, mungkin ini agar semakin banyak teman-teman juga yang ikut tergerak nih untuk lebih aktif ya dalam isu-isu baik lingkungan ataupun juga mungkin ya permasalahan-permasalahan di lingkungan mereka seperti itu. Apa nih pesan Kanina buat sobat KPAI yang ada di rumah mungkin? Jadi pesan saya untuk anak muda, ya kita sebagai anak muda, ya anak muda di Indonesia tuh kita semua punya hak untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, udara yang bersih, sungai yang bersih, air yang bersih. Kita punya hak atas itu. Jadi kita sebagai anak muda harus berani bersuara dan menuntut hak kita. Jadi kita nggak boleh takut jika membela sesuatu yang benar. Kalau pesan saya untuk generasi sekarang, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ya pesannya ya kayaknya saya termasuk yang generasi muda kayaknya. Iya. Ya kita harus semaksimal mungkin berusaha untuk mewariskan lingkungan yang bersih agar anak cucu kalian ya bisa tinggal di lingkungan yang aman dan bisa hidup dengan tenang dan bersih. Baik. Itu sih Mas. Mulai dari hal yang mudah, mulai dari diri sendiri dan lakukan terus-menerus. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Baik, luar biasa. Mulai dari diri sendiri ya, dan harus bagi anak-anak muda berani bersuara tadi ya, dan jangan takut jika itu memang benar seperti itu. Nah, Kak Jara mungkin terima kasih banyak ini atas juga pesan dan juga pembelajarannya dari yang Kak Jara sharing, motivasi-motivasi yang sudah disampaikan tadi. Ya, walaupun memang ada kendala-kendala ya teknis ya, karena memang kita kan lewat daring ya, seperti itu. Kadang jaringan kurang bersahabat ini. Tetap terus semangat Kak Zahra, terus berjuang dan juga tadi agar semakin banyak anak-anak muda yang termotivasi oleh Kak Zahra seperti itu. Terutama ya, terutama agar anak-anak yang peduli terhadap lingkungan, setidaknya mengurangi permasalahan lah ya, mengurangi permasalahan sampah ya. Apalagi sampah plastik itu katanya kan sampai berapa puluh tahun itu tidak akan terurai ya, Kak Nina ya. Ya. Baik. Sobat KPAI, demikian ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Nina. Semoga sobat bisa mengambil hikmah dan juga pembelajaran dari apa yang telah dilakukan, apa yang telah disampaikan oleh Kak Nina tadi. Sangat banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari keberanian Kak Nina dalam memperjuangkan apa yang menurut dia benar, apa yang menjadi haknya dan bersuara tentunya seperti itu. Baik Sobat KPAI, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel KPAI dan juga share tentunya ya, dan juga follow Instagram Kak Nina nih untuk bisa tahu ya. Apa nama Instagram ya Kak Nina? AISH Nina. AIS Nina. AIS Nina ya. Jangan lupa follow Instagram Kak Nina juga dan juga KPAI. Oke, terima kasih banyak. Kita salam sehat ya Kak Nina, salam sehat untuk anak Indonesia ya. Jadi nanti salam sehatnya itu salam sehat untuk anak Indonesia, bareng-bareng ya, nanti saya hitung ya. Baik, 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.